underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memutuskan mencabut izin Wana Arta Life. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, ini kan kasus atau masalah asuransi jiwa Wana Arta. Ini sepertinya udah 3 tahun ini ya, terkatung-katung. Pertama kali dia gagal membayar untuk nasabah. Jatuh tempo dari polisnya itu gagal bayar. Kedua, bahwa Wana Arta ini terlibat kasus kalau dia itu ada hubungannya dengan kasus asuransi Jiwasraya. Ya. Nah, katanya Jiwasraya membeli sahamnya Wana Arta atau Wana Arta begitulah. Pokoknya ada sangkut pautnya dengan Jiwasraya. Ya. Jiwasraya sendiri sekarang kan kita ketahui kasusnya itu kan dianggap sudah selesai. Ya, karena nasabahnya Jiwasraya itu dipaksa untuk dipindahkan polisnya itu ke perusahaan asuransi jiwa yang baru milik BUMN. Ya. Ya, seperti kita ketahui Jiwasraya itu kan juga milik negara. Betul. Nah, dengan dipindahkan ke perusahaan asuransi baru itu yang milik BUMN juga itu, tetapi nasabah juga dirugikan karena ada haircut. Ya, diskon 50%, 60% atau berapa itu yang cukup berat. Ya. Dan itu dicicil. Ya, dicicil 3 tahun atau 5 tahun, itu ada banyak pilihan-pilihan yang semua merugikan nasabah. Ya. Nah, Wana Arta ini nasibnya sama. Ya. Sebelum gonjang-ganjing ini Wana Arta dianggap perusahaan asuransi jiwa yang punya klasifikasi AA. AA itu bagus sekali. Ya. Yang mengeluarkan klasifikasi ini waktu itu sepertinya juga OJK. Ya. Nah, sekarang dengan adanya gonjang-ganjing ini tiba-tiba OJK kan ya merasa bertanggung jawab nih. Ya. Kemarin bilang AA, kok ternyata nasabahnya itu enggak dikembaliin uangnya. Ya. Cuman dijanji-janji melulu ya. Akhirnya kan nasabah-nasabah juga repot, enggak kuat kan. Banyak sekali itu nasabah itu berupa dari lembaga-lembaga sosial yang punya dana karena supaya mendapat income yang lebih baik, dimasukkanlah investasi yang namanya asuransi di Wana Arta tadi itu. Nah, dulu sih fine-fine aja. Tapi setelah adanya kejadian dengan Jiwasraya ini, sepertinya asetnya yang beberapa triliun itu dibekukan oleh pemerintah. Ya. Nah, setelah dibekukan, nah sekarang Wana Arta ini sendiri, perusahaan asuransi tadi itu dibekukan dan dibubarkan. Ya, waktu itu sempat bahwa Wana Arta dinyatakan kurang sehat, walaupun sebelumnya AA ya. Nah, itu harus menambah modal, harus mencari investor. Nah, zaman sekarang tuh cari investor itu kan tidak mudah. Ya, jadi seolah-olah ini kan pemegang saham dari Wana Arta ini katanya itu sudah ada yang lari ke luar negeri, ya, membawa aset-asetnya tadi itu punyanya para nasabah. Ya. Dan bahkan nasabah-nasabah dari Wana Arta itu sudah melakukan semacam action ya. Ya, seperti yang sekarang ini paling populer kan demo. Ya, nasabah-nasabah Wana Arta itu demo di depan BI, di depan DPR, ya, minta perlindungan bagaimana nih nasibnya para investor ya. Dan jumlah yang dirugikan oleh Wana Arta ini kurang lebih ada 21 triliun rupiah. Ya. Kalau nggak salah itu nasabahnya ada 15.000. Ini ya ada uang pensiun, ada tabungan hari tua, itu semua uangnya kan dimasukkan di Wana Arta yang kategorinya waktu itu AA. Terbaik. Yang dinilai oleh OJK. Nah, dengan sekarang OJK itu membubarkan perusahaan ini, nah, seolah-olah kan OJK jadi pahlawan kan. Pahlawan kesiangan. Ya, ini perusahaan udah nggak bisa bekerja, nggak bisa hidup lagi, ya lebih baik ditutup saja. Wah, hebat kan? Nah, tetapi nasib para investor atau nasabahnya dari asuransi ini gimana? Ya, kalau OJK hanya mengatakan ini ditutup. Nah,
tanggung jawabnya OJK di mana? Nah, OJK selama ini kan juga dapat gaji kan juga dari termasuk bahwa semua perusahaan-perusahaan yang ada kaitannya dengan keuangan itu harus memberikan kontribusi untuk menghidupi OJK. Nah, seperti ini kan jadinya OJK itu tanggung jawabnya di mana? Uang nasabah yang kurang lebih 20 triliun itu gimana? Ya, dan konon kemarin juga dengar kabar bahwa aset dari Wana Arta yang disita itu sebetulnya tidak dikembalikan kepada nasabah, tetapi disita menjadi milik negara. Terus ini rakyat itu nasibnya gimana? Ya, jadi mestinya hal-hal yang seperti ini ya perlu dipikirkan lebih bijaksana ya. Jadi adanya negara itu kan memberi kesejahteraan dan perlindungan kepada rakyat. Bukan malah negara ini mencari keuntungan dari masalah ini dengan menyita aset-asetnya untuk dijadikan milik negara. Lah terus mau dibawa kemana nasib dari rakyat ini? Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.